Selamat pagi Ibu Kepala. Selamat pagi Ibu Ina. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik, luar biasa. Oke, jangan sampai saya sudah mengganggu waktu Ibu Kepala. Untuk saat ini tidak mengganggu. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Kebetulan saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Kepala? Boleh. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Selama Ibu Kepala menjadi kepala di sekolah kita, SMP Negeri Kateri, apakah ada masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Terus kalau ada, bisa tidak Ibu Kepala menceritakannya? Sangat bisa. Selama saya memimpin di SMP Kateri ini, di suatu lembaga itu pasti ada saja masalah yang dilema. Salah satu contoh kasus yang dilema dalam saya memimpin itu adalah soal etika dalam mengambil keputusan. Yang pernah saya hadapi yaitu selaku saya sebagai kepala sekolah, saya harus mengambil suatu keputusan saat kenaikan kelas, yaitu ada beberapa siswa yang nilainya tidak tuntas. Jadi yang saya alami itu apakah nilai tersebut yang tidak mencapai nilai KKM apakah harus ditulis di raport atau harus diadakan remedial. Sementara nilai tersebut kalau ditulis di raport maka dikhawatirkan dapat berdampak pada diri anak tersebut di masa yang akan mendatang. Akan banyak murid tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, sehingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengadakan rapat dengan guru-guru, sehingga siswa-siswa di mana yang nilainya tidak tuntas atau tidak mencapai KKM tersebut harus diadakan remedial atau pengayaan, sehingga sebelum kita menginput di nilai di raport mereka sudah memperbaiki nilainya dan dapat memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Saya juga meminta guru untuk menganalisis hasil belajar siswa dan faktor apa yang menyebabkan nilai mereka menurun atau tidak tuntas. Iya Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu Kepala bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang dimana sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Ya, selama ini bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, di sekolah ini bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan banyak orang, memprioritaskan kebutuhan murid,
memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Serta saya juga harus memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga menjaga guru-guru untuk bermusyawarah, atau saya biasanya mengadakan rapat sehingga guru-guru bisa memberikan saran yang terbaik atau masukan untuk diperbaiki, atau sama-sama mengambil keputusan harus sama-sama. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala lakukan selama ini? Baik, sebelum saya membuat suatu keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur atau langkah-langkah, yaitu salah satunya yang pertama itu saya menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Yang kedua, yang berikutnya itu saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang berikutnya itu, ketiga itu, kemudian saya akan membuat suatu keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana kepedulian dan keadilan itu diterapkan di situ juga. Bila memungkinkan, dan saya akan mempertimbangkan solusi terbaiknya itu yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang di mana dia sama-sama benar. Yang terakhir itu akhirnya saya mengambil satu keputusan atau merefleksikan keputusan tersebut pada posisi di mana saya yang menerima keputusan. Saya boleh melanjutkan pertanyaan lagi? Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pada saat salah satu dilema etika itu menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu saya melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar atau lawan benar, di mana biasanya setelah melakukan pengujian tersebut saya bisa lebih mudah menerapkan prinsip dalam membuat suatu keputusan. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal yang selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan, yaitu pada kasus-kasus di mana dilema etika, yaitu bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat atau saya ambil. Sebagian orang itu cenderung memberikan kritikan pedas, judes, bahwa saya itu tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang, atau mungkin pengaruh saya itu sebagai seorang ibu, rasa keibuan itu lebih tinggi, sehingga saat mengambil keputusan seperti itu berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang tersebut, sehingga saya mengambil pertimbangan kebaikan bersama dan masa depan murid. Yang berikut itu hal yang wajar
terjadi dan masih bisa saya atasi. Oke, baik Ibu Kepala. Apakah Ibu Kepala memiliki sebuah tata cara atau jadwal begitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu Kepala langsung menyelesaikan di tempat kah, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dulu, atau ada prosedur apa yang Ibu Kepala jalankan selama ini? Baik, biasanya itu jika suatu situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, tetapi saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan data, pihak mana yang terlibat, dan informasi yang lainnya itu saya butuhkan itu untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu juga saya akan melakukan musyawarah atau rapat bersama guru-guru untuk mendapatkan bisa masukan dari teman-teman guru. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu baru saya membuat keputusan. Kepala luar biasa. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu Kepala dalam atau membantu Ibu Kepala dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang baik, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau membuat keputusan sendiri. Biasanya saya membantu orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Contohnya biasanya saya biasa menceritakan atau biasanya sharing pengalaman dengan wakil kepala sekolah. Misalnya ada kasus yang berkenaan dengan murid, ada kekesiswaan yang membantu saya dan lain sebagainya. Dan hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Baik Ibu Kepala, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang terakhir Ibu Kepala. Dari semua hal yang telah Ibu Kepala sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih Ibu. Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema tersebut. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna, karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi suatu keputusan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan itu pasti ada saja, maupun kelebihan masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya itu kita harus saling memiliki prinsip yang disertai nilai-nilai kebajikan yang luhur. Ibu Kepala, luar biasa. Ibu Kepala sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih banyak Ibu Kepala sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa melengkapi tugas saya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak Wakil, Bapak Julianus Bedabahi. Selamat siang Ibu Ima. Oke Pak, apa kabar hari ini? Hari ini saya kabarnya baik-baik saja Ibu Ima. Ibu Ima sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu Bapak, apakah saya mengganggu waktunya Bapak Wakil? Oh tidak, sama sekali. Kebetulan saya sekarang jam kosong. Saya sudah selesai mengajar tadi di jam pertama.
Kira-kira Ibu Ima ada keperluan apa ya, Ibu Ima? Oh iya Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh sekali, Ibu. Oke, jadi begini Pak, selama menjadi wakil kepala SMP Negeri Badarai, adakah suatu masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian? Jika ada, bisa tidak Bapak menceritakannya? Baik, Ibu Ima. Jadi terkait dengan permasalahan yang menyebabkan dilema etika ya. Nah, salah satu kasus yang pernah saya hadapi dan itu menurut saya menyebabkan dilema etika dalam mengambil keputusan, itu berkaitan dengan kedisiplinan guru. Nah, jadi ada seorang guru di sekolah kami yang bernama Ibu Ida. Ibu Ida ini sering meninggalkan tugas dengan alasan merawat anaknya yang sedang sakit. Hal ini menimbulkan tumpukan pekerjaan pada beliau dan membuat pekerjaan beliau tidak kunjung selesai dan siswa-siswanya juga terbengkelai. Nah, di satu sisi saya diminta oleh guru-guru lain untuk mengambil tindakan yang tegas. Namun di satu sisi saya juga merasa kasihan terhadap kondisi Ibu Ida yang merupakan perantau, yang tidak memiliki keluarga dekat yang bisa membantu dia dan untuk merawat anaknya. Suami dari Ibu Ida ini juga bekerja di luar kota. Hal inilah yang menyebabkan Ibu Ida kewalahan dalam mengatasi situasinya ini. Jadi seperti itu Ibu Ida, saya merasa dilema waktu itu. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu bisa masuk dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya menelaah kasus tersebut. Nah, jika memang dalam kasus itu ada dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka itu termasuk dalam dilema etika. Namun jika pilihan tersebut itu antara benar atau salah, maka itu merupakan bujukan moral. Seperti itu ya, Bima. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terkait dengan pengambilan keputusan, itu saya melihat bahwa jika kita merujuk pada kasus dilema etika yang saya sebutkan di awal tadi, Ya. terkait dengan Ibu Ida, nah, itu saya melihat memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, yakni jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang tegas, maka tentunya akan tercipta kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan, dalam hal ini Ibu Ida. Namun di satu sisi atau di sisi lain, saya juga perlu melihat sisi kemanusiaan dengan memberi keringanan kepada Ibu Ida agar ia dapat merawat anaknya yang sedang sakit. Kedua pilihan menurut saya itu sama-sama baik.
Maka dalam hal ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana saya akan meminta guru-guru lain turut serta membantu menghandle siswa dari Ibu Ida selama ia merawat anaknya yang sedang sakit. Oke, baik Bapak. Apakah saya boleh melanjutkan pertanyaannya? Boleh, Ibu. Oke, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Nah, selama ini jika saya ingin membuat keputusan, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi. Kemudian saya mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya akan buat. Dan setelah itu saya akan mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus tadi, tentunya saya akan memanggil guru tersebut dan memintanya menjelaskan secara rinci tentang faktor yang menyebabkan ia menjadi kurang disiplin. Kemudian saya akan melakukan sesi coaching agar ia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang ia lakukan. Langkah terakhir tentunya merefleksikan keputusan yang saya buat. Oke, baik Bapak. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lainnya, tentunya yang pertama adalah saya mengumpulkan fakta. Kemudian yang kedua saya akan menguji benar dan salah atau benar lawan benar. Yang ketiga tentunya saya mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu saya melakukan refleksi. Oke, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan tidak terlepas dari tantangan yang akan kita hadapi. Salah satunya yaitu tidak semua orang akan menyukai keputusan yang kita buat. Iya Pak. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita kurang tepat atau tidak bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti kita. Dan kita tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran kita. Oke Bapak, saya bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya Pak? Ya silakan, Ibu masih ada, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika, biasanya saya tidak memiliki jadwal khusus untuk mengelola atau membuat sesuatu tindakan dalam pengambilan keputusan. Untuk kasus-kasus sederhana yang menurut saya yang perlu cepat untuk diselesaikan, maka saya akan langsung membuat keputusan. Namun dalam kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang, biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya di tempat. Saya perlu akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan kepala sekolah dan juga tentunya bersama guru-guru
serta mempertimbangkan dampak atau hasil akhir. Lalu saya membuat suatu keputusan. Seperti itu Ibu. Oke, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa orang yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam membuat keputusan. Di antaranya tentunya kepala sekolah saya sendiri, kemudian juga kepala sekolah dari sekolah lainnya, dan juga guru-guru yang sering saya minta pendapat dalam beberapa kasus. Selain itu, saya juga biasanya meminta pendapat dari pengawas dan beberapa pihak lain juga turut membantu saya dalam membuat keputusan. Oke, baik Bapak, luar biasa kolaborasinya. Ini pertanyaan terakhir Bapak, masih bisa dilanjutkan? Siap Ibu Ima. Oke, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang bisa saya petik dari beberapa kasus yang pernah saya hadapi terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya saya mendapatkan banyak pengalaman yang bisa mengajarkan saya tentang bagaimana mengelola rasa empati, rasa peduli, tidak mengambil keputusan sepihak, berpikir sebelum memutuskan, serta pentingnya menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid. Seperti itu Ibu Ima. Oke, baik Bapak, sangat luar biasa. Mungkin sesi wawancara kita cukup sampai di sini Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya kita tetap menjalin kerjasama. Baik Ibu Ima, terima kasih juga sudah berbagi pengalaman atau berbagi cerita dengan saya terkait dengan apa yang selama ini didapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke berapa Ibu? Oh iya Bapak, saya angkatan ke-11 tapi angkatan kedua untuk Kabupaten Melaka. Wah, luar biasa ya. Semangat terus untuk pendidikannya. Semoga kedepannya Ibu Ima bisa lebih banyak pengalaman dan bisa berbagi dengan guru-guru lain. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Selamat siang Bapak. Ya, sama-sama, selamat siang Ibu.